Yuk kita saat teduh bersama. Iya nih, Berham juga penasaran. Sebenarnya apa sih bedanya kerajaan Allah dengan kerajaan dunia ini? Misalnya kerajaan Belanda, Inggris, dan sebagainya. Bukankah semua kerajaan itu baik di dunia ini maupun di surga adalah milik Allah? Berham masih samar-samar. Tapi nanti setelah belajar Alkitab memakai buku BDKA, kita semua akan lebih jelas. Berham yakin akan hal ini. Yang penting hari ini kita semua akan menikmati firman Tuhan yang berjudul dijual seharga 20 sikal perak. Seperti apa ya kisahnya? Mari anak-anak bersama Ibu Berham dan Berham kita simak baik-baik. Kejadian 37 ayat 26-27. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Remaja itu baru berusia 17 tahun ketika ayahnya memanggil, Yusuf, ayah khawatir keadaan kakak-kakakmu. Coba kamu lihat apa yang terjadi dengan mereka. Siap, Papa? Maka Yusuf pun pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Tetapi karena kakak-kakaknya lama tidak memberi kabar dan waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada video call, belum ada SMS, maka terpaksa Yusuf mencari di mana kakaknya berada secara cukup melelahkan. Akhirnya ada orang yang memberitahu, mereka mungkin berada di Dotan. Si tukang mimpi itu datang. Begitu yang dikatakan oleh kakak-kakak Yusuf. Mereka memutuskan untuk membunuh adiknya dan melemparkan dia ke dalam sumur. Dan selain itu mereka bersepakat untuk memberitahu ayahnya bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Hanya Ruben sebagai anak sulung menolak rencana itu. Bukan karena dia tunduk pada penyataan Allah melalui mimpi Yusuf, atau dia tunduk pada pilihan Allah atas Yusuf, atau karena takut terhadap penghukuman Allah yang akan menimpa mereka semua. Tidak. Karena seharusnya kalau dia taat pada kehendak Allah, tentunya dia menolak rencana buruk dari saudara-saudaranya itu. Dia melawan rencana itu hanya karena takut untuk memikul tanggung jawab sebagai anak yang paling tua. Karena itu, Ruben menyarankan untuk tidak membunuh Yusuf, tetapi melempar ke dalam sumur. Toh nanti dia akan mati. Yang penting jangan sampai Yusuf mati di tangan mereka. Dan perhatikan, sebenarnya Ruben bermaksud menyelamatkan adiknya secara diam-diam. Akhirnya mereka melakukan apa yang disarankan oleh kakak sulung itu. Setelah melemparkan Yusuf ke dalam sumur, mereka duduk makan dengan lahap. Anak-anak perhatikan ya, orang yang merencanakan perbuatan jahat terhadap adik mereka sendiri ternyata menunjukkan ketidakpedulian yang sangat parah terhadap kesengsaraan adiknya itu. Kejahatan mereka sudah berurat akar. Mereka sesungguhnya tidak hanya benci terhadap diri Yusuf, tetapi juga benci terhadap keberadaan Yusuf sebagai orang percaya. Perhatikan anak-anak, mereka menolak keberadaan Yusuf sebagai saksi Allah. Karena Allah telah berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Keturunan yang kudus itu telah jatuh begitu dalam. Suatu hal yang sangat mengerikan terjadi dalam lingkaran perjanjian ini. Pada waktu Tuhan Yesus menjadi saksi atas hidup kita, kita akan melihat bahwa kedagingan kita juga membenci Kristus. Sebagai orang berdosa, kita menolak apa yang dilakukan oleh Dia. Setelah makan,
mereka melihat rombongan orang Ismail datang dari Gilead menuju Mesir. Mereka itu adalah keturunan kakek mereka dari anaknya yang lain. Anak-anak masih ingat bukan? Mereka berasal dari utara Arab. Yehuda segera mengusulkan untuk menjual Yusuf kepada rombongan itu. Menurut dia, tidak ada gunanya membunuh adik mereka. Dengan menjual Yusuf, mereka bisa mendapatkan keuntungan ganda, yaitu adiknya lepas dari kehidupan mereka, dan yang penting mereka dapat uang. Kelihatan seolah-olah iblis menang, karena tujuan yang mereka kejar adalah membuang saksi Allah. Jika mereka bisa melakukan keinginan mereka, mereka akan menghancurkan seluruh lingkaran perjanjian. Sungguh besar anugerah Allah yang mengatasi keinginan jahat ini. Usul Yehuda dijalankan, Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak. Yusuf menangis terseduh-seduh. Tolong, tolong, tolong. Tapi tidak ada seorang pun dari kakak-kakaknya yang memperhatikan rintihan dari adiknya itu. Mereka tidak peduli terhadap keselamatan adiknya. Mereka tidak mungkin mengerti bahwa pembuangan Yusuf itu atas izin Allah. Dan suatu hari nanti, Yusuf akan menyelamatkan keluarga mereka bukan hanya dari kelaparan, tetapi yang lebih penting yaitu mengubah mereka untuk taat kepada firman. Kita juga bisa melihat Kristus yang harus dibuang dari surga, tempat yang paling sempurna, mau datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Sekarang keluarga Yakub mengalami kegelapan yang paling suram. Ruben yang tidak hadir sewaktu adiknya dijual kembali ke sumur. Tetapi dia tidak bisa menemukan adiknya di sana. Setelah Ruben diberitahu, dia menegur adik-adiknya atas kejahatan ini. Seperti kita ingat tadi, bukan karena Ruben berpihak pada firman Allah, tetapi Ruben tidak berani melihat tatapan mata ayahnya. Bila mereka memberitahu kepada ayahnya bahwa Yusuf telah meninggal. Selain itu, Ruben juga ingin mengambil hati ayahnya, agar ayahnya mengampuni dosanya, dosa yang membawa aib besar kepada kehidupan keluarga mereka. Anak-anak sekalian, jangan takut penderitaan, karena penderitaan bisa diubah Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang telah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan mampu mengatasi semua keinginan jahat manusia. Amin. Puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang rela dibuang dari sorga, tempat yang terhormat untuk hadir dalam dunia, tempat manusia yang suka memberontak terhadap Allah. Tujuannya sangat mulia, yaitu supaya menyelamatkan umat yang berdosa seperti Berham ini. Mendengar kisah Yusuf yang dibuang ke dalam sumur aja Berham kagum. Apalagi mengetahui bahwa Yusuf hanyalah bayang-bayang dari Tuhan Yesus. Besok baca dulu dari Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai Kejadian pasal 38 ayat 30. Sampai jumpa.